Panggil saja aku Ijun. Itu panggilan yang diberikan teman-temanku semenjak kecil. Aku akan berbagi pengalamanku malam ini berkaitan dengan hobiku dan kesukaanku pada motor. Aku sangat terobsesi memiliki Vespa sejak dulu, apalagi sejak duduk di bangku SMP. Namun itu hanya sebuah obsesi. Sampai aku duduk di bangku SMA pun aku belum mempunyainya. Aku berpikir bagaimana caranya untuk mempunyai motor itu. Sampai aku berpikir keras untuk menukar motor pemberian nenekku dengan sebuah Vespa, tapi nenekku menolak keras. Waktu pun berlalu. Setelah lulus, aku bekerja di sekitar daerah Trunojoyo. Dari penghasilanku itu, aku selipkan sedikit demi sedikit dan menabung untuk membeli motor tua kesukaanku itu. Hingga uang pun sudah terkumpul. Aku pun mencari-cari online, postingan demi postingan. Siapa tahu motor yang aku cari itu ada dan cocok untukku. Cukup lama berselang dan aku pun menemukan pilihanku. Sebuah Vespa tua berwarna hijau daun yang katanya keluaran tahun 78. Aku pun mengecek kondisi motor itu. Awalnya terlihat biasa saja, tapi aku sadari ada tapak las di sebelah tepung kanan motor ini. Tapi agak tidak terlihat karena mungkin telah dicat ulang oleh pemiliknya. Terlihat tidak seperti motor tua. Setelah tawar menawar, akhirnya aku pun membelinya. Pulang ke rumah, aku langsung lap motor itu dan segera tidur. Tidak sabar untuk besok berangkat ke kantorku dan riding dengan Vespa baruku. Hingga pagi hari aku bangun dan langsung bersiap-siap pergi kerja dengan motor baruku itu. Beberapa temanku di kantor kagum dengan motorku yang tua itu, karena sangat mulus dan enak dilihat. Tak jarang beberapa temanku juga foto-foto dengan motorku itu. Klasik katanya. Namun hari demi hari Vespaku mulai bermasalah. Sering mogok. Mungkin aku belum paham betul perawatannya seperti apa. Yang pasti kali itu terjadi setiap pulang kerja, terutama di saat malam hari. Berapa kali motorku mogok. Cukup kesal juga. Apalagi jika sudah bekerja cukup lelah dan masih harus mengurusi motor yang mogok. Hingga sampailah hari itu. Motor yang kuparkirkan itu. Iya, duduk membelakangiku.
Aku ingat rambutnya panjang, hitam. Siapa ya? Ketika aku berjalan mendekat, tiba-tiba saja Jun, duluan ya. Oh, iya ya. Temanku memanggilku dari belakang. Aku pun menoleh ke belakang dan dia hanya pamitan pulang duluan katanya. Saat ku toleh lagi ke arah motorku, perempuan yang duduk di atas motorku itu sudah tidak ada. Nggak ada. Mana ya? Aku sempat kaget. Namun ya, sudahlah. Mungkin dia sudah pergi juga. Tanpa pedulikan itu, aku pun langsung pulang. Dari tempat kerjaku ke rumah cukup jauh. Rumahku berada di sekitaran Lembang. Aku pun melanjutkan motorku. Sepanjang perjalanan, tumben motorku tidak merasakan hal-hal yang aneh. Masih lancar. Sampai motorku masuk ke wilayah agak sepi, di mana di kiri kanannya adalah pepohonan. Seperti jalan setapak. Jalanan cukup sepi malam itu. Yang ku tahu hanya motorku saja yang lewat di sana. Dan tiba-tiba kenapa lagi sih? Motorku mogok lagi. Aku standarkan motorku itu. Begini sih hampir setiap hari mogok. Karena hal itu sudah sekian kalinya, aku cukup kesal. Lalu aku menendang bagian tepung kanan Vespaku itu. Ketika aku tendang, saat itu terdengar seperti suara perempuan. Iya, jelas di telingaku terdengar suara perempuan. Seperti sedikit berteriak. Tapi siapa? Aku tengok kiri dan kanan. Jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Agak ngeri memang. Tapi entah kenapa saat itu, ketika aku sela lagi, Vespaku menyala. Aku tengok kiri kanan. Rasaku mulai tidak enak. Aku pun lanjut berjalan. Memang agak merinding saat itu. Mungkin di sekitar jalan dekat pepohonan itu memang angker, pikirku. Motorku terus melaju. Hingga sampailah aku di sebuah tanjakan. Karena lampu motor depanku redup, dari jarak pandangku tidak begitu jelas. Aku pun melanjutkan motorku perlahan. Sampai tak jauh, ku lihat ada perempuan yang berjalan di pinggir jalan itu. Kulihat perempuan itu berjalan agak pincang. Iya, kaki kanannya pincang dan satu lengannya lagi terlihat memegang tangan kanan. Satunya itu. Kenapa nih ya?
Sepertinya ada yang tidak beres dengan perempuan itu. Aku pun memberhentikan motorku dan melihat bertanya padanya. Kang, enggak, ini tadi saya jatuh, Kang. Hah? Jatuh gimana? Oh, kasihan sih, Neng. Ini sekarang mau kemana? Mau pulang, Kang. Boleh ikut nggak, Kang? Yaudah, yuk, saya anterin. Begitu kataku pada perempuan itu. Dia pun naik ke atas motorku. Ya, bisa dibilang wajahnya cantik. Rambutnya lurus, panjang sepunggung. Memakai kaos putih dan celana jeans. Namun memang bajunya agak lusuh, kotor, seperti ada bekas-bekas tanah. Ya mungkin karena terjatuh. Tak bagaimana ceritanya sampai perempuan itu jatuh. Di jalan aku pun bertanya pada wanita itu, kenapa bisa sampai jatuh? Dia pun tidak menjawab, hanya meringis kesakitan. Neng, nggak apa-apa, Neng. Kayak yang sakit gitu. Mau ke rumah sakit aja. Diperiksa dulu, takut kenapa-napa. Neng. Saat ku tengok, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Sampai di satu jalan dan cukup gelap saat itu, aku mencium bau yang busuk, yang sangat menyengat. Iya, baunya seperti bangkai, sudah sangat lama, bahkan membuatku ingin muntah. Refleks aku berkata, bau bangkai gini sih, bangkai tikus kali ya. Begitu kataku. Lalu, Bukan tikus kali, Kang. terus apaan dong? Itu saya. Seketika itu aku menoleh, dan ketika aku lihat, sekilas dari sudut mataku itu, wajah perempuan di belakangku itu berwarna merah. Refleks aku hentikan motorku, dan ketika aku tengok lagi ke belakang, astaga, sosok perempuan itu sudah hilang. Bulu kuduku berdiri seketika. Kutengok dan kucari-cari di belakangku itu, perempuan itu sudah tidak ada, hilang tanpa jejak. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku pun segera ingin pergi dari tempat itu. Ketika aku berbalik badan ke depan, Cari saya, Kang. sosok itu tepat berdiri di sampingku. Wajahnya kini terlihat jelas, penuh luka dan darah. Ya, wajah merahnya itu karena darah yang sudah mengering di sekejur mukanya. Kulihat bajunya pun kini sangat busuk, kotor oleh tanah dan penuh darah kering. Tangan kanan dan kaki kanannya itu patah. Terlihat dia pun berdiri dan bergerak dengan gontai. Matanya membelarak sangat menyeramkan, terus menatapku sampai dia seakan menangis dan meminta tolong pada aku. Aku membuang mukaku dan membaca doa yang kubisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga tak lama ketika ku lihat lagi, sosok itu pun sudah hilang. Sebisa mungkin aku langsung pergi dari tempat itu, melaju sekencang-kencangnya.
dan segera sampai ke rumah. Sampainya di rumah, aku langsung pergi ke kamar, menyelimuti diriku dan langsung segera tidur. Namun tak habis sampai di situ. Ketika aku tidur, malam itu aku bermimpi bertemu sosok yang sama yang kulihat tadi. Di mimpiku terlihat sosok perempuan itu sedang duduk di atas tempat tidur dan duduk di sampingku yang sedang tidur sambil terus melihat ke arahku dan menangis. Iya, sosok perempuan itu terus menangis. Di sana aku merasakan dadaku sesak seperti erep-erep. Setelah merasa sesak, aku coba bangun dan aku pun terbangun dari mimpi burukku itu. Namun untungnya hanya mimpi. Ketika aku beranjak dari tempat tidurku, astaga, aku kaget ketika aku lihat di atas tempat tidur sebelahku itu ada noda kotor seperti darah yang mengering. Berarti semalam itu bukan mimpi. Sosok itu memang ada di kamarku dan duduk di sampingku yang sedang tertidur. Aku pun mulai berpikir gangguan-gangguan itu terjadi karena memang daerah yang kulewati itu cukup angker. Tapi ternyata tidak. Saat itu tiba-tiba saja sang pemilik motor menelponku dan menanyakan apa motornya baik-baik saja. Aku bilang motornya baik-baik saja, hanya sering mogok, kataku. Cukup janggal tiba-tiba dia menanyakan hal itu. Lalu aku pun bertanya padanya, memang kenapa? Dia hanya ingin tahu apakah aku baik-baik saja. Setelah itu akhirnya sang pemilik motor itu menceritakan sesuatu tentang motor yang aku miliki itu. Motor itu dulu adalah warisan kakeknya. Dulu kakeknya mendapatkan motor itu dari majikannya. Sebelumnya motor itu adalah milik anak perempuan majikannya yang dulu. Iya, seorang perempuan. Itu motor kesayangannya dia. Sampai satu hari, ketika sedang mengendarai motor itu, dia terjatuh dengan kencangnya, lalu meninggal dunia. Dia terjatuh ke sebelah kanan yang menjadi tumpuannya. Di situ aku sadar mengapa saat itu aku lihat sosok perempuan itu tangan dan kaki kanannya patah. Dan aku juga ingat pertama kali membeli motor itu ada tapak bekas las di sebelah sana. Ternyata begitu ceritanya. Motor itu diberikan pada kakek si pemilik motor itu karena sang pemilik sebelumnya, orang tua dari anak itu, selalu sedih jika melihat motor itu karena teringat anaknya. Tidak mau larut dalam kesedihan, akhirnya motor itu pun diberikan. Sekarang entah di mana pemilik asli motor itu, orang tuanya, keluarganya. Mungkin sosok perempuan itu meminta tolong, menangis,
karena ingin bertemu keluarganya lagi.